Julie pun langsung menyiapkan pistol miliknya dan keluar, tetapi rupanya ia dengan mudahnya dilumpuhkan. Sementara itu Bob Lee mencoba menelpon Julie yang belum ia ketahui jika Julie telah diculik. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Karena Julie terus tak mengangkat telepon dari Bob Lee, ia pun langsung berasumsi jika keluarganya telah diculik. Memphis ingin membantu dengan mencoba melaporkan penculikan tersebut. Namun Bob Lee tak ingin melibatkan pihak FBI di dalamnya. Ia langsung menelpon orang yang memulai semua ini, yaitu Isaac. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung menodongkan pertanyaan. Berjumpa atau kubunuh? Yang saat itu Isaac sedang bersama timnya. Isaac pun menyuruh Bob Lee untuk menentukan lokasi dan ia akan pergi sendiri. Tetapi rupanya Bob Lee terlanjur emosi. Ia tak peduli apakah Isaac akan membawa banyak orang atau sendiri. Sementara itu di satu sisi tawanan mereka yaitu Julie dan Mary telah hadir dan ternyata diculik oleh Lon Scott. Dan di satu sisinya lagi Grigory Krukov melakukan sebuah tindakan, yaitu memindahkan tubuh Meakum yang telah bersimbah darah namun masih hidup. Ia pun membiarkannya mati perlahan dan menyuruh anak buahnya untuk membuang tubuh Meakum. Lalu scene berpindah pada Bob Lee yang sedang berjalan. Tetapi belum ia bertemu dengan Isaac di tempat yang mereka tentukan, Isaac telah menemukannya terlebih dahulu dan langsung menodongkan senjata. Beruntung tak lama Memphis pun tiba dan menyuruh Isaac untuk menurunkan senjatanya. Akhirnya Isaac pun menurunkan senjata miliknya dan Bob Lee langsung menghajarnya hingga terkapar. Kemudian ia memberikan informasi jika Mary dan Julie ditukar dengan flash disk Annex B dan berlian. Lalu scene menampilkan Mary dan Julie yang tengah disekap di perusahaan milik Lon Scott dengan penjagaan yang sangat ketat. Setelah bertemu dengan Bob Lee, Isaac pun menghampiri Lon Scott yang ternyata sedang bersama Krukov. Ia mengatakan jika Bob Lee mempunyai senjata dan menyarankan mereka berdua untuk menjauhi jendela, serta ia akan memberikan Annex B dan berlian jika keluarganya telah bebas. Namun, Krukov ingin Annex B dan berlian terlebih dahulu sebelum keluarganya bebas. Isaac pun kembali melanjutkan permintaan Bob Lee, di mana ia ingin mengetahui jika keluarganya masih hidup sembari menengok keluar, di mana Bob Lee tengah membidiknya. Akhirnya Isaac pun menemui Bob Lee dan Memphis untuk menyuruhnya menelpon sebuah nomor. Bob Lee pun menelpon sementara Memphis meminta bantuan FBI untuk melacak nomor tersebut. Saat diangkat, ternyata nomor tersebut tertuju pada Jack Penn, di mana Bob Lee langsung memintanya untuk memberikan ponsel tersebut pada Julie. Jack Penn pun memberikan ponselnya dan mereka berdua berkomunikasi, di mana Mary terlihat sangat ketakutan, begitu juga dengan Julie. Bob Lee kemudian menanyai kabar mereka berdua dan Julie mengatakan jika mereka baik-baik saja. Belum lama mereka berkomunikasi, Jack Penn langsung kembali mengambil ponselnya dan mematikannya. Setelah telepon dimatikan, Memphis mendapat sebuah petunjuk yaitu alamat rumah yang beralamat di Bowen Road nomor 83 di negara bagian Virginia. Bob Lee pun segera bersiap-siap untuk pergi ke alamat tersebut. Namun, Isaac mengatakan jika ia tak ingin mengikuti permainan ini lagi. Bob Lee marah karena Isaac harus mengakhiri apa yang telah ia mulai. Ia pun memaksa Isaac untuk mengikuti permainan yang telah ia mulai hingga selesai. Kemudian, scene berpindah pada Lon Scott yang menelpon Jack Penn. Ternyata mereka sudah tahu jika Bob Lee akan melacak nomor tersebut. Lon Scott pun bertanya seberapa cepat Bob Lee akan tiba dan Penn menjawab 1 jam. Dan Lon Scott langsung mempersiapkan senapannya untuk berburu Bob Lee. Tetapi tiba-tiba Krukov datang. Ia meminta Lon Scott untuk dikawal oleh anak buahnya.
Tetapi Lon Scott menolak karena kini Bob Lee adalah bidikannya. Sementara itu di satu sisi Memphis berhasil memata-matai gedung yang dipakai untuk menyekap Julie dan Mary. Sementara Bob Lee dan Isaac kembali menjadi tim untuk mengalahkan semua musuhnya. Bob Lee dan Isaac berhasil menyusup ke dalam gedung dan membunuh seluruh keamanan yang berada di sana. Namun saat musuh terakhir hidup, tiba-tiba saja orang itu ditembak oleh Lon Scott yang telah membidik. Dan Isaac mengatakan jika itu bukanlah perbuatannya. Akhirnya di situ Bob Lee tersadar jika mereka telah dijebak oleh Lon Scott. Ia pun membuat rencana dengan menyuruh Isaac untuk melambaikan tangannya. Sementara Bob Lee menggunakan mayat musuhnya untuk mengecoh Lon Scott. Dan saat Bob Lee mengeluarkan kepala musuhnya, Lon Scott langsung menembaknya. Kemudian mereka berdua langsung kabur dari gedung tersebut. Setelah Lon Scott gagal membidik Bob Lee dan Bob Lee pun gagal mendapatkan Julie serta Mary, mereka berdua kembali ke markasnya. Dan di sana Bob Lee menciptakan peluru yang ia rakit. Kemudian dengan modal nekat Bob Lee pergi sendirian ke kediaman Lon Scott tanpa senjata apapun. Lon Scott pun diantar dengan keadaan tangan terikat. Tapi saat ia sudah berada di dalam, ia langsung berhasil melumpuhkan dua orang penjaga dan langsung pergi ke tempat di mana Lon Scott berada. Sebelum Lon Scott tiba, Bob Lee sudah berada di kediamannya. Dan saat Lon Scott tiba, ia langsung menodongkan senjata serta bertanya keberadaan keluarganya. Lon Scott pun menunjukkan sebuah CCTV yang menampilkan Julie dan Mary di sebuah tempat. Ia pun meminta untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Akhirnya Lon Scott mengizinkan, namun tak lama Lon Scott langsung mematikan televisinya. Setelah televisi dimatikan, Bob Lee kembali mengancam Lon Scott agar mau menyebutkan keberadaan keluarganya. Bob Lee bahkan akan memberikan apa yang Lon Scott mau jika ia melepaskan keluarganya. Terlebih, ia akan membiarkan Lon Scott untuk menembak setiap hari. Akhirnya, Lon Scott menyuruh Bob Lee untuk datang ke tempat bernama Great Widow dalam waktu 1 jam. Kemudian, Bob Lee pun pergi dan langsung menemui Memphis serta Isaac, di mana ia mengatakan telah menyepakati kesepakatan buruk dan ia mengetahui jika Lon Scott akan menembaknya dari jarak jauh. Maka dari itu, ia ingin Memphis serta Isaac memastikan Julie dan Mary aman. Bob Lee pun memberikan flash disk Annex B pada Memphis terlebih dahulu karena ia tak ingin memberikannya pada Jack Payne. Kemudian mereka pun pergi ke Great Widow. Isaac melindungi Bob Lee dari jauh sementara Memphis mengejar sebuah mobil van yang berdiri di seberang gedung mereka. Sebelum pertukaran terjadi, ternyata Mary dan Julie dipisah terlebih dahulu dan Payne melakukan sebuah hal berbahaya, yaitu ia mengaitkan sebuah kawat pada leher Julie dengan shotgun di tangannya karena ia khawatir jika Bob Lee akan melakukan hal tak terduga. Akhirnya mereka berdua pun bertemu dengan kondisi Julie sedang ditawan oleh Jack Payne. Bob Lee mempertanyakan putrinya terlebih dahulu dan Payne mengatakan jika Mary berada di tempat yang jauh lebih aman daripada di sini. Sementara di satu sisi, Lon Scott telah membidik Bob Lee dari kejauhan dan melepaskan tembakannya. Beruntung, tembakan pertama meleset yang ternyata disebabkan oleh kerusakan pada senapannya. Hal itu Bob Lee lakukan saat ia menghampiri kediaman Lon Scott sesaat sebelum kehadirannya. Maka dari itu Bob Lee percaya jika tembakan Lon Scott tak akan mengenai dirinya. Terbukti, dari beberapa kali tembakan Lon Scott, tak ada satupun tembakan yang mengenai Bob Lee. Dan justru Lon Scott mengalami senjata makan tuan. Karena saat bidikan terakhir, tiba-tiba saja senapannya meledak dan menyebabkan ia terbunuh. Rupanya hal itu adalah perbuatan Bob Lee juga, karena ia dengan sengaja menukar peluru asli milik Lon Scott dengan pelurunya yang telah ia rancang. Satu persatu musuhnya hilang, dan kini Isaac berhasil menyelamatkannya setelah ia menembak tangan Payne hingga tangannya terputus. Bob Lee pun langsung menyelamatkan Julie dan melepaskan kaitan kawat yang melilit lehernya. Setelah berhasil, Bob Lee pun langsung menodongkan shotgun tersebut pada Payne. Namun, hal itu dihentikan oleh Julie karena ia ingin membunuh Payne. Tetapi sebelumnya Julie terlebih dahulu menanyakan keberadaan Mary. Payne tak menjawab hal itu dan akhirnya Julie pun menembak Payne hingga ia tewas. Setelah itu mereka kembali berkumpul dan Bob Lee tiba-tiba mendapat telepon dari Memphis yang mengatakan jika Mary telah diculik oleh Krukov. Ia mengikutinya namun tak bisa lebih jauh lagi karena kini Mary berada di Rusia. Bersambung.